ketika metode seperti ini Oke. kita publikasikan, itu kan secara umum ya, secara orang awam mikirnya ini bisa sakti, ini bisa nyembuhin. Secara medis ini bagus sebenarnya. Bagus. 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 Wah, karena ini tadi Puasa, podcast untuk anak dewasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Kak Usmut dan Om Igo di konten apa? Puasa, podcast untuk anak dewasa. Wah, Masih di anak dewasa ya? harus dewasa ini. Karena ini kita akan membahas hal-hal yang apa ini sangat Sekarang populer ya. sangat populer ini dan banyak pro kontranya saat ini. Selalu di Selalu. bahas Seperti yang kita. pro kontra. Kita kan kebanyakan kontra ini. Oh iya. Kita sendiri juga kontra, dari baju aja sudah kelihatan hitam sama putih, dan memandang sesuatu juga kita emang selalu berbeda sebenarnya. Iya. Tapi walaupun berbeda pendapat, kita sudah dewasa Om. Oke. Tetap harus dengan hati yang jernih Dan pikiran yang- pikirannya. Nah ini salah satu konten puasa ini untuk mendewasakan kita dalam Oke. berpikir dan dalam bersikap. Nah, dan kita akan membahas tentang yang lagi rame-ramenya. Sebenarnya sudah lama kalau ingin membahas ini, tapi jadwalnya sangat padat, belum sempat-sempat. Kayak ini sudah mulai padam, tapi naik lagi. Nah, Apa itu? mumpung ada kesempatan kita bahas ini. Apa itu? Ada yang namanya sesosok Gus Sesosok. Samsudin. Wah, Oke. sosok Gus. Dari Kausmut juga nggak tahu Gus ini apa sebenarnya. Nah, jadi Kausmut dari Kalimantan. Om itu dari Saya dari aslinya memang lahir di Jawa Timur. Jawa Timur. Besar di sana. Kausmut tangkap karena baca sekilas Gus itu awal-awalnya dari Jawa dan katanya Jawa Timur. Nah, Iya, ini Jawa Timur. Kausmut ingin mendalami Gus itu apa sebenarnya? Oke, panggilan Panggilan Gus ya. Gus itu. Panggilan Nah. Gus. Banyak sekarang yang di media sosial apa segala macam kita kenal ada Gus, yang paling terkenal Gus Bahasa. Kausmut sering Terus nonton. ada Gus Dur dulu. Ada Gus, banyak sekali ya kita mendengar Gus. Nah, istilah Gus itu sendiri adalah panggilan. Ini tradisinya orang Jawa Timur di pesantren-pesantren itu. Jadi kan di pesantren itu ada kiai biasanya yang mengajar di pesantren. Nah, anaknya kiai itu, anaknya itu biasanya dipanggil Gus. Gus itu untuk panggilan untuk anaknya kiai yang belum pantas dipanggil kiai. Oh, laki-laki. Laki-laki. Nah, kalau perempuan Kalau perempuan kalau nggak salah apa ya? Aku belum tahu, nggak banyak nih. Biasanya dipanggilnya atau Ning itu Ning. kalau pernah Ning itu dengar? enggak. Bukan Ning, enggak. Ning itu bukan gelar, bukan panggilan. Biasanya Ning itu hanya untuk panggilan kayak kita Mbak. Oh, iya. Jadi itu bahasa Jawa Timur. Jadi bukan sekedar gelar anak kiainya yang Bukan. keilmuan itu, bukan. Bukan. Nanti Kita cari ya. nanti ya. Atau teman-teman yang tahu panggilan untuk anak kiai yang keilmuannya luar biasa tapi belum pantas jadi, kalau cewek kiai apa bukan? Biasa aja, jarang nyai. Oh, nyai. Yang Nyai belum itu pantas istri Kiai. dari kiai itu nyai biasanya kalau dipanggil. Nanti nanti. tingkatnya di situ. Oh, Kalau istrinya Gus itu sendiri nanti masih ya dipanggil Ning, itu masih Mbak. Oh, Biasanya masih Mbak. Kita panggilnya bahasanya Ning ya. kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Nah, Sebenarnya oke. Kak Usmut dulu kan dari Kalimantan, ngerantaunya pertama ke Jawa Timur juga. Oke. Dan banyak teman-teman memanggil Gus. Betul. Karena Kak Usmut, abahnya Kak Usmut itu seorang tokoh agama yang cukup besar lah di Kalimantan. Biasa. Tapi nggak punya pesantren. Nah, ini Oh, nggak apa-apa. Kiai itu kan bukan harus di pesantren. Kiai itu kan kalau di Jawa Timur kan memang rata-rata yang dipanggil kiai itu pasti punya pesantren dan dia mengajar. Oh, Mengajarkan agama melalui kitab-kitab yang dia pelajari terus dia tularkan ke santrinya. Nah, itu kiai yang sudah bisa mengajar, mengupas secara agama, secara keilmuannya dia dengan berbagai macam kitab. Nah, itu kiai, dia mengajar. ya. Nah, kalau yang belum bisa dan belum merasa belum pantas untuk mengajar, untuk menjadi kiai, biasanya panggilnya Gus Oh. dulu. Gus dulu. Tapi karena ada fenomena
Gus Dur. Oke. Iya. Fenomena Gus Dur ini mulai innya kan di situ nanti. Gus Dur, kita kenal Gus Dur. Nah, Gus Dur itu betul anak kiai. Tapi karena terus karena fenomena Gus Dur ini, nama Gus ini jadi agak lebih tinggi dari kiai akhirnya gitu. Seperti Gus Bah itu kan dia udah pantas sebetulnya harus dipanggil kiai. Oh iya. Nah, tapi kita masih manggilnya Gus. Nah, Terus secara entertain juga lebih ini Gus ya, dari dulu sekarang Gus Bah. Gus Bah. Kalau kita ganti ke Kiai agak kurang ini ya. Oh, iya, Kiai Bah. Agak gimana ya? Karena kita udah terbiasa Gus. mungkin nanti akan ada Mungkin nanti ada saatnya saatnya beliau. dipanggil kiai gitu ya. Kalau beliau saya sudah pernah menyebutkan saya ini Oh iya, betul. sudah pernah menyebutkan kayak Di beberapa pas sering nonton tayangan juga seperti video-video beliau pernah Beliau menyebutkan. Tapi menyebutkan secara saya. entertain agak ya Iya. kita sudah tertanam Gus. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau bukan anak kiai boleh nggak kira-kira? Om? Bukan tokoh agama yang besar, anaknya dipanggil Gus. Secara inilah kalau tradisi secara Jawa Timur. tradisi Jawa Timuran, orang Jawa Timur sendiri memegang teguh tidak boleh. Tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, tidak pantas. Tidak pantas. Nggak pantas lah, om kita bukan anak kiai dipanggil Gus, disejajarkan dengan anak kiai yang beneran ya. Jadi kalau untuk panggilan untuk orang normal, Gus itu kurang pantas lah. Kecuali namanya Agus. Boleh dipanggil Gus. Gus. Depan rumah namanya Agus juga. Ini Dua rumah ini. ada Pak Agus. Guru Saya sama juga Agus. Pak Agus namanya. Jadi boleh dipanggil Gus ya. Boleh. Nah, jadi kalau bukan anak kiai kurang pantas. Kurang pantas, Tidak kita layak. nggak pantas, nggak Secara tradisi Jawa Timur Jawa ya, Timur. sejarahnya Gus emang kayak dari Jawa Timur. Nah, itu. Nah, kemarin Gus Samsudin nih langsung juga nggak ngikutin sih latar belakangnya seperti apa. Jadi Om Iko ngikutin nggak dari pendidikannya, dari keluarganya, apakah anak kiai atau pesantren? Enggak, aku enggak terlalu ngikutin, tapi memang beliau dari keluarga kiai, ada keluarga dari kiai. Kalau dari keluarga kiai atau simbahnya atau ayahnya kiai masih secara tradisi bisa dipanggil. Bisa dipanggil. Bisa dipanggil. Satu lagi Om, untuk panggilan Gus. Misalnya anak kiai, tapi ketika kecil dilempar. Ya. Jadi dia lebih di umum, jadi nggak terlalu mendalami agama. Misalkan dari ratusan kiai kan mungkin ada pola pikir seperti itu, anakku ini tak ini dulu di yang umum-umum, jadi Oke. agamanya agak nggak terlalu kuat rasanya, nggak terlalu mendalami. Itu untuk dipanggil Gus masih Masih pantas. Beberapa pokoknya anak kiai yang belum pantas jadi kiai itu bisa dipanggil Gus. Walaupun masih kecil ya. Walaupun masih kecil itu bisa kita panggil Gus juga. Karena mereka rata-rata ya meskipun dia bergaul dengan lingkungan yang biasa, belum masuk pesantren atau segala macam, tetap kita manggilnya Gus sebagai wujud penghormatan kita kepada keturunan kiai itu tadi. ya, kita juga harus memuliakan ulama-ulama dan keluarganya. Nah, Betul. itu salah satu keberkahan luar biasa untuk memuliakan ulama dan keluarganya. Nah, kita lanjut. Ini kan Gus Samsudin ini lagi ramai dengan metode pengobatannya. Kita nggak usah kemana-mana, kita akan bahas metode pengobatan aja Om. Oke. Menurut Om Iko, Om Iko ngikutin sepertinya. Iya, Yang ngikutin sepertinya. Metode pengobatan yang Om Iko tahu dari Gus Samsudin ini. Dari beberapa wawancara yang saya lihat di media sosial, penjelasan tentang pengobatannya itu seperti benar-benar pengobatan yang dilakukan oleh praktisi pengobatan zaman dulu. Jadi memang ada ilmunya, di Islam juga ada ilmunya. Di Islam juga ada ilmunya untuk masalah-masalah yang gaib, masalah-masalah yang ya gaib untuk keperluan pengobatan. Itu memang ada ilmunya. Tapi biasanya orang yang mempunyai ilmu ini tidak sembarangan ngobatin orang. Jadi nggak semua pasien itu bisa diobati, ditangani dengan metode yang dia kuasai. Karena ilmu ini harus menunggu istilahnya apa ya? Sinyal-sinyal dari alam. Jadi apa aja yang harus saya lakukan dengan pasien ini? Itu biasanya karena lakunya dia, karena wiritannya dia, karena pendekatan dirinya kepada Allah misalnya gitu, dia bisa mengenal alam lebih
luas dari kita, lebih dalam dari kita. Nah, makanya dia bisa menangkap bahasa-bahasa alam. Ada pasien nih datang, "Dek, kamu harus seperti ini nih." Tiap-tiap pasien mesti beda. Walaupun sakitnya sama, Penanganannya beda, doa yang disampaikan juga beda, sesuai dengan kadar. Biasanya dites dulu keimanannya pasien. Kalau imannya pasien itu kuat, wah dia cepat sekali mengenal ini. Tapi kalau misalnya orang awam segala macam, dia perlu, biasanya kalau untuk pasien yang awam itu disediakan tempat untuk dan kesempatan misalnya seminggu untuk kita wiridan bareng. Jadi menyamakan frekuensinya kita sebagai pengobat tradisional, pengobat itu tadi, pengobatan sama pasien dan alam. Nah, ada itu ilmunya, bisa dipelajari dan memang nggak sebentar. Dan ilmu ini biasanya nggak bisa dipertontonkan. Ada itu, nggak bisa dipertontonkan dan nggak bisa dibuktikan. Yang membuktikan nanti pasien rata-rata. Mungkin teman-teman semua yang menyaksikan ini pernah lihat ada beberapa orang pengobat tradisional yang rumahnya itu jauh di pelosok, tidak di perkampungan seperti itu, dan yang datang pun nggak lebih dari 5 orang biasanya tiap hari. Jadi memang bukan untuk publikasi, bukan untuk apa segala macam, dan lillahi ta'ala lah, dia menolong atas ininya ke Allah. kemarin Kausut nggak ngikutin, tapi sering muncul. Cuma Kausut baca sekilas-sekilas judul sama ya ada caption-captionnya. Kayak metodenya tuh pakai metode, ada yang bilang metode trik sulap dan metode ya macam-macam metode lah kan. Oke. Nah, secara ini gimana itu? Kalau kita menggunakan, nah ini dia, untuk keperluan biasanya orang-orang seperti itu menunjukkan keilmuannya. Jadi ilmu yang sebenarnya itu kan nggak boleh ditunjukkan ya. Nah, ketika ilmu itu ditunjukkan, biasanya dia nggak akan mempan, misalnya seperti yang kita lakukan, seperti menangkap jin tapi direkam. Nggak bisa direkam. Jinnya harus ikut briefing dulu. Iya. Kalau mau Pembuktiannya gimana? Apa jin? Kita nggak lihat jin atau segala macam, kan nggak lihat. mau nangkap jin, ini briefing dulu kalau Itu dia, Harus nangkap di-briefing. tuyul, nangkap apa segala macam, kan nggak bisa dipertontonkan, nggak bisa gitu. Jadi kalau metode metode pengobatan yang akhirnya menggunakan trik sulap lah, apalah segala macam, itu mungkin tadinya itu awalnya diniatkan untuk personality, supaya orang yakin kita bisa menyembuhkan dan kita bisa berinteraksi dengan alam gaib. Jadi dia menunjukkan supaya orang lain percaya bahwa kita tuh benar-benar bisa menguasai ilmu itu. Nah, seperti itu. gara-gara dia percaya itu bisa salah satu untuk meningkatkan peluang untuk dia sembuh. Peluang dia sembuh. Karena kita juga belajar di Kasmut juga belajar di dunia hipnotis. Kasmut punya sertifikatnya sebenarnya. Luar Tapi biasa. tak sembunyiin. Kayak nggak kepake ya. Sembunyikan. Penting itu, Kalau penting. punya sertifikat hipnotis sudah dapat gelar. Nah, itu juga dipelajarin secara psikologis dan ilmu medisnya juga kita diajarin Om. Oke. Kalau bisa masuk ke dunia pengobatan seperti itu, ketika psikologisnya bukan kita serang, apa bahasanya, kita pancing psikologisnya. Betul. Kalau di dunia ini kan menyamakan frekuensi. Nah ya, Betul. jadi kesembuhan itu bisa kita pancing dari psikologinya, tapi nggak semua penyakit ya. Iya. Nah, jadi kalau di dunia hipnotis itu, kalau kita masukin ke sini, semua metode bisa Om. Mau sulap, mau potong rambut juga bisa. Ini sakit pusing, oke, potong rambut ke Kausmut. Nah, nanti tak kasih dengan sugesti dan beberapa macam membuat dia nyaman, membuat dia percaya dulu. Ketika selesai potong, ibaratnya semua penyakit yang jatuh, rambut yang jatuh itu penyakitnya Dianggap penyakit. langsung sembuh. Terus secara psikologis bisa dan terbukti, secara medis juga boleh sebenarnya. Boleh. Misalkan seperti itu ya. Jadi itu untuk profiling aja sih sebetulnya. Jadi nggak Tapi apa-apa. aslinya ilmu untuk pengobatan seperti itu, orang yang bisa menguasai seperti itu nggak sembarangan orang. Pernah nggak
teman-teman semua yang menonton video ini datang ke mengantar anggota keluarganya ke penyembuh alternatif, pasti yang ditekankan pertama kali adalah percaya. Percaya nggak? Kamu harus percaya bahwa apa yang kita lakukan ini bisa menyembuhkan. Nah, Dan faktor penyembuhan tuh ada 3 unsur. Entah, hampir ke semua ini ya. Versi Islaminya juga ada 3 unsur untuk penyembuhan itu, bisa pakai 3 unsur. Yang pertama, senjata yang digunakan. Misalnya kita berbicara tentang ruqyah dulu Ya, biar oke. biar agak ini ya. Ruqyah, senjata yang dipakai kan Al-Qur'an. Ini udah ampuh ini, ampuh banget. Entah ayat-ayat apa nanti silahkan, ada banyak nanti ayat khusus ruqyah atau mau ayat apapun bebas sebenarnya. Karena Al-Qur'an udah ampuh. Mau ayat apapun sudah bisa untuk penyembuhan. Bahkan Al-Qur'an sendiri punya nama Asy-Syifa, penyembuh, pengobatan dan sebagainya. Jadi apapun ayatnya bisa karena Al-Qur'an ini udah ampuh. Apalagi pakai ayat khusus senjata ruqyah. Nah, ini senjatanya udah ampuh. Yang kedua, siapa yang megang senjata ini? Nah, dia sudah ahli belum? Sudah pakarnya belum? Nah, ini bisa jadi pengaruhnya nanti 50%. Ibaratnya infus tuh bagus infus kan? Oke, bagus. Kalau yang infus anak SD bisa jadi infus kan bagus buat salah jalan, salah dan sebagainya. tusuk. Oke. Nah, jadi yang memegang atau yang menggunakan ini juga harus ahlinya. Terus yang nerima, Yang penerimanya, ini juga faktor ketiga paling penting juga. itu juga bisa mempengaruhi proses kesembuhan juga. Kalau kita yakin, semakin kita percaya akan semakin cepat sembuh. Iya. Nah, Jadi seperti itu. Cara pengobatan metode itu sebenarnya, tapi nggak semua penyakit ya, Om. Iya. Beberapa penyakit, Terutama penyakit yang diakibatkan oleh pikiran. Kan banyak itu penyakit yang diakibatkan oleh pikiran, seperti pusing, badan pegal, itu sebenarnya kan pikiran gitu. Iya. Nah, itu bisa Kebanyakan penyakit katanya untuk kenapa dia sakit dan penyembuhannya itu pusatnya di pikiran. pasti ya di pikiran ya. Di pikiran semua. Kalau makanya kalau zaman kecil dulu, kalau sakit tuh jangan dirasa, dilawan. Selalu dibilang gitu. Sakit tuh jangan dirasa, kalau dirasain tambah sakit. Betul. Kalau kita lawan atau cari aktivitas lain atau hilang sendiri nanti. Betul. Kalau sering dibilang gitu pas SD. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif penyembuhan kan. Nah, Sendiri. nah kalau dengan trik sulap sendiri sebenarnya nggak masalah asal jangan digunakan sebagai alat pokok untuk penyembuhan. Nah, itu tadi. Ya, Kejadian yang akhir-akhir ini kan menggambarkan tentang penyembuhan menggunakan metode sulap itu tadi. Nah, itu yang mungkin agak sedikit melenceng dan mengganggu orang-orang yang ya saya bilang kayak pesulap merah tadi itu toh. Dia merasa terganggu dengan hal itu dan dia akhirnya mencoba untuk membenarkan. Ya, begitulah kejadiannya aslinya gitu ya. Jadi sebenarnya untuk memancing tadi bisa nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sah-sah saja, tapi bukan untuk tujuan pokok untuk penyembuhan. Jadi jangan harusnya dibedakan. Ini permainan sulap yang untuk menghibur, ini yang pengobatan. Itu harus dibedakan dan jangan dipublikasikan. Nah, itu yang paling penting. Jangan dipublikasikan. Oke, sekarang ini pengobatan misalnya seperti itu ya, metode dan Metode pengobatannya seperti itu biasa. Jadi boleh-boleh saja. Nah, sekarang kita bahas yang ini, Om. Ketika metode seperti ini, kita publikasikan, itu kan secara umum ya, secara orang awam mikirnya ini bisa sakti, ini bisa nyembuhin. Secara medis ini bagus sebenarnya. Bagus. Wah, karena ini tadi balik ke unsur ketiga, pasien tadi, ketika dia sudah menaruhkan harapan kepada bahasanya itu orang yang mengobatin atau fasilitas bahasanya praktisi bukan astagfirullah, lupa. Kita tetap mengharap ke Tuhan. Nah, ini ini melalui ini kau lupa bahasa ilmiahnya apa itu. nanti ketemu. Jadi kita lewat ini, jalannya lewat ini,
kita ini sudah ada naruh harapan, nah ini sepertinya bisa menyembuhkan, dan kita percaya ini sebenarnya dari sisi psikologis itu sudah membuka 50% peluang untuk kesembuhan, karena dia sudah naruh harapan dan percaya itu. Nah, jadi secara medis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi misalnya kita dokter juga kan gitu ya. Ya. Kadang kalau kita mau bicara ilmiah ya, saya sakit demam, Usmut juga sakit demam. Kita datang ke dokter masing-masing, bisa sembuh masing-masing. Tapi saya belum tentu bisa sembuh di dokternya Usmut, dan Usmut juga belum tentu bisa sembuh di dokter itu. Karena kita percaya, yakin bahwa dokter ini yang menyembuhkan. Itu tadi. Lewat dokter ini ya. Bisa. Sama kayak orang punya dokter keluarga, ini balik lagi. Nah, itu dia. Dokter keluarga. Sama dokter keluarga. Misalnya orang sakit gigi, datang ke dokter gigi ini seahli apapun, dia nggak sembuh. Karena pikirannya, aku udah punya dokter keluarga yang selalu menyembuhkan. Jadi selalu lewat dia aku sembuh. Nah, itu deh. Baru sugesti akhirnya kan. Ketika pengen datang ke situ, baru pengen datang ini udah sembuh. Nah, itu dia. Ini udah Itu banyak kejadian. Ayo, siapa yang pernah ngalamin itu? Coba Yang punya dokter keluarga atau dokter langganan, tulis di komen. biasa pasti gitu. Ketika ketemu dokternya, belum diapa-apain, dokter sudah sembuh. Betul. Cuman diperiksa gini aja, pulang udah sembuh. Ngobrol sama dokter langsung sembuh. Nah, Nanti dikasih obat dan sebagainya tuh untuk nambah-nambah ini ya. lah itu dokter apa dukun coba? Karena ada tadi 3 unsur tadi, Om. Oke, luar biasa ya. Nah, yang jadi permasalahan, kita pakai sudut pandang Bang Marcel nih, sang pesulap merah. Yang jadi permasalahan pertama, menontonkan kesaktian dan tidak ditulisin. Ini settingan, hiburan dan segala macam nggak ditulisin di video itu. Jadi menunjukkan aku ini benar-benar sakti. Nggak tahu itu boleh atau nggak, di dunia IT, Tasman juga kurang paham. Ya. Yang kedua, katanya, ini masih katanya, banyak yang mengaku ini tarifnya sangat mahal pengobatan seperti ini. Hah? Ada yang mengatakan. Oh, narif. Nah, ini yang Saya jadi belum permasalahan. tahu. Saya belum tahu kalau narif. Kalau pengakuan beliau nggak narif, bahkan dikasih degan gratis pengakuan beliau. Oke. Tapi dari sosial media, hampir 90% kalau lihat judulnya aja sih, ada yang mengatakan cuma datang rupiah 5 juta dan 2 juta. Cuma datang duduk di rupiah. Oh. Nanti kalau mau penanganan khusus beda lagi, lebih mahal lagi tarifnya. Nanti yang didatangin di rumah lebih mahal lagi. Nah ini, Wah, yang ini yang dipermasalahkan sama Bang Marcel. Nah secara ilmu, apalagi ilmu katanya al-hikmah, ilmu yang membawa-bawa agama seperti ini, ya. kalau ditarik seperti itu Iya. sangat ya. Kita semuanya udah tahu ya, banyak praktisi-praktisi pengobatan tradisional yang menggunakan ayat-ayat agama, berkedok agama, menggunakan ayat-ayat Quran segala macam, terus dia menarif. Nggak cuma pengobat tradisional, mungkin ustadz juga kan biasanya kan narif seperti itu akan Ada masanya. ada masanya, jadi nantinya nggak akan lama, akan hilang dengan sendirinya. Itu ditarif bener itu. Ya Gusti. secara, tapi kalau secara pengakuan beliau enggak. Secara pengakuan beliau enggak. Beliau mengatakan ada 3. Pertama, rupiah itu, rupiah malah dikasih degan. Oke. Dengan syarat KTP didata, nanti masuk rupiah dapat degan. Kalau kita pengen degan kita bisa ke sana. Yang kedua, metode sedekah. Jadi nanti ya terserah mau bikin makanan, tumpang dan sebagainya, ini akan disedekahkan. Biayanya boleh mereka yang bikin untuk disedekahkan kemana, boga. Bagus itu. Luar biasa. Aku juga sering menerapkan teori ini. Yang ketiga katanya yang khususnya seikhlasnya, pemberian semampu pasien, kata beliau. Tapi sosial media ini 90% mengatakan itu. Bahkan mereka banyak menunjukkan bukti-bukti video bahwa beliau menarik dengan biaya yang sangat mahal. Aku agak curiga juga sih, karena padepokannya luar biasa luas ya, dan gerbangnya segitu mewahnya ya. Duit dari mana ya? Duit dari umat. Oke. Tapi kalau mereka seikhlasnya nggak apa-apa. Aku kalau sembuh, tak kasih 100 juta. Itu kalau aku punya. Betul. Bahkan yang ini masih banyak, kita sebetulnya ada banyak praktisi-praktisi pengobatan tradisional yang menggunakan
agama atau apa segala macam yang memang benar-benar mereka di jalur yang benar gitu. Cuman mereka yaitu tadi karena keilmuannya itu nggak bisa dipertontonkan, nggak bisa dipamerkan, dan kesannya sendiri ketika kita datang ke tempat itu kesannya kayak sederhana banget, rumahnya jauh dari keramaian, sepi banget, dan yang datang ke situ juga pasiennya nggak yang puluhan, ribuan, ratusan, enggak, ya hanya beberapa aja tiap hari gitu. Dan mereka tidak memperlihatkan bahwa dia memiliki kemampuan seperti itu, nggak kelihatan dan tidak ditarik. sama sekali, nggak narik. Sembuh Keren, juga alhamdulillah. Mau Senang. biasanya pasien itu memberikan bayarannya itu setelah mereka sembuh dan pulang ke rumah dan benar-benar sembuh, Baru mereka usahanya akan- lancar, karena kesehatannya usahanya lancar, mereka biasanya memberikan itu ke ini. Jadi setelahnya, tidak di awal segala macam. Nah, kalau di awal ya itu menggunakan agama untuk mendapatkan nikmat rezeki duniawi sangat nggak boleh. nggak boleh. Ya, agama juga terlarang memperjualkan, itu bisa termasuk memperjualbelikan agama, ayat Allah gitu. Nah itu dia. Makanya kalau sebenarnya di Kalimantan dulu hampir tiap hari ada pasien. Kalau Oh iya ada Pak. pasien dulu. Oh, iya. Kalau Kasmut, Iya, promosi. kalau dari SD itu sudah dikiaikan. Walaupun di Kalimantan nggak ada kiai, Om. Di Kalimantan tuh adanya tuan guru. Oh iya, besar. betul, tuan PKJ, tuan guru besar ya, Waduh, betul. besar. Jadi kalau sebut dari SD itu sudah dikiaikan. Ketika SMP SMA tuh banyak yang datang ke rumah. Oh ya, Dan apa enggak- yang dilakukan? Oh, banyak. Ada yang anaknya rewel minta air lah segala macam. Ada orang sakit minta air segala macam. Mereka tuh biasa pakai Hadiahnya air. Hadiahnya air kalau Oke. tinggal dibacakan dan nggak narif, Om. Ada yang ngasih, ada yang nggak bakalan narif karena nggak boleh. Betul. Nggak boleh menarif kalau hal yang seperti ini. Begitu juga kalau sering ngisi. Nah, kalau Ya. sering ditanya, kalau ngisi tarifnya berapa? Kalau nggak pernah narif juga. Apalagi ngisi pengajian, ada yang minta ajarin baca Al-Quran, nggak pernah narif. Haram. Kalau kita pakai bahasa Arab agak keras. Tidak boleh. Kita tidak boleh. Iya. Kayak fatwa. Kalau punya kata-kata bagus tentang ustadz-ustadz yang ngisi. Sebenarnya ustadz kalau ngisi itu tidak boleh masang tarif. Tapi lebih jauh tidak boleh lagi yang ngundang ustadz nggak ngasih. Dubai. Langsung pemaksaan. Bener, Om, karena kita harus memuliakan, apalagi memberi ini kan. Karena kita ada tugas sebagai ustadz nih, tugasnya dengan keilmuannya memberikan ilmu, memberikan Oh, betul. wawasan. Dan nggak narif. Harus diingat nggak narif. Tapi sebagai kita yang mengundang, memuliakan tamu pertama, memuliakan orang yang berilmu, itu harus, Om. Jadi tidak boleh ustadz meminta tarif, tapi yang ngundang juga sangat tidak boleh kalau nggak ngasih, Om. Maksa ya. Oke teman-teman, jadi itu, Om. luar biasa. Pemaksaan tapi itu tuh nggak boleh, tetap nggak boleh. Tapi kita harus memuliakan tamu, Om. Ya itu wajib. Memuliakan Wajib. ulama, Om. Ulama, guru. Apalagi kita wajib. mengundang ulama ke tempat kita, Nah. harus sangat-sangat dimuliakan. Nah, tapi terus begitu seikhlasnya dikit, cuma 5.000. Besok diundang, Emangnya ya. besok diundang datang lagi nggak ya? Itu dia. Kalau insya Allah tetap efeknya datang ke lagi. situ. Nah, Insya Allah beda. kalau pernah diundang yang dikasih banyak, nggak dikasih dikit. Kalau diundang lagi selama waktunya, waktu kok gini, selama waktu Kausut masih bisa disempatkan, insya Allah Kausut tetap sedemikian rupa menyempatkan waktu. Kalau untuk kebaikan, insya Allah Kausut akan bisa laksanakan. Oke, insya Allah cukup, Om. Semoga pembahasan kita ini bisa mendewasakan Wow. kita. Amin. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya Kak Usmut. Om Igo punya channel YouTube? Punya tapi nggak aktif. Oke, nggak apa-apa. Oke, semoga kita tambah dewasa lagi, Om, dalam berpikir dan bersikap menanggapi semua kejadian di sekitar kita. Oke, saya Kak Usmut, Saya Ustadz Om Imut, Saya Om Iko. Om Badut. Badut. Oke, kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pemaksaan. Harus memuliakan. Ya tetap pemaksaan ya, nggak usah diomongin. Oke.
Nggak boleh minta tarif. Jauh nggak boleh lagi, yang ngundang nggak ngasih. Nek bahasanya Puasa podcast untuk